Om Habib, mohon maaf sebelumnya. Saya pecinta habaib. Tapi saya janggal dengan perkataan yang mengatakan satu habib yang bodoh lebih afdol daripada 70 kiai. Lebih baik daripada 70 kiai. Mohon penjelasannya, Habib. Ada perkataannya Ibn Hajar Al-Haytami. Beliau itu mengatakan satu orang habib yang bodoh itu lebih afdol daripada yang lain meskipun dia alim. Beliau menjelaskan bahwasanya karena kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedaya yang selalu senantiasa dirahmati Allah SWT. Gimana kabarnya dulur-dulur? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat sekalian, kalian tahu yang barusan kita dengarkan bersama-sama, gimana argumen bantahan para habaib di Indonesia ini. Di dalam ceramahnya sekarang, intinya mereka mencari kebenaran, masih tetap mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi. Nah, yang kedua, membenarkan dirinya sendiri dengan menyalahkan habaib yang lain. Dengan cari sudah siapa saja yang habaib yang memang dia berilmu, sanadnya jelas, akhlaknya baik, gak mungkin ngomong-ngomong omongan seperti ini. Gak ada. Gak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delon belajar nang sapa wong iki. Membenarkan dirinya sendiri dengan menyalahkan habaib yang lain yang sudah terindikasi atau di mata umum itu nilainya negatif. Gitu. Jadi kita ulas sekali lagi, nyata-nyata kalau menurut saya ini, nah, tentunya buat teman-teman punya penilaian sendiri, itu terserah teman-teman sendiri. Yang doktrin ke santri-santri bahwasanya habib yang bodoh itu lebih utama daripada kiai yang bukan cucu Nabi. Kiai yang bukan cucu Nabi, yang alim. Oke, kita simak videonya ini. Kemuliaan yang bodoh ini tetap ada meskipun dia gila. Meskipun dia gila, dia tetap cucu Nabi. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perlu anda luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Di situ kan Syekh Abil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, "Man afdal, syarifun atau alim ya'mal bi ilmi?" Jadi ana lagi bahas kitab, ana lagi buka kitab, lagi ngajar. Yang ngomong bukan Bahar, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi dalam kitab itu. Ketika beliau ditanya tentang itu, "Man afdal, syarif atau alim ya'mal bi ilmi?" Fadata Rasulullah. Beliau menundukkan kepala merenung gitu. Farafa'a faqala syarifun. Beliau berkata syarif yang lebih utama, atau syarifun jahilun afdal min sab'ina alimin. Satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syekh Abil Hasan As-Sindi. Terus mau dibilang Habib Bahar berkata satu habib lebih utama daripada 70 kiai. Yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh
Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Ya kan, coba tadi kalian lihat itu, mereka kalau sudah ketahuan benar-benar memberikan doktrin kepada muridnya seperti itu, pasti tidak mau disalahkan, pasti pembenaran diri, sakar pudile yang Jawa ngomongi, sakar pecocote. Buat saya pribadi ya nggak masuk kayak gitu. Nah, kalau memang apa hal tersebut hanya dipakai untuk dirinya sendiri, ya harusnya sama golongannya. Ngapain diviralkan ke sana kemari? Apa ya, kalau ini nggak meludak perkara habaib, mungkin ya banyak juga yang tersesat kayak gitu. Harusnya ada tempat di forumnya sendiri, nggak buat ngaji di muka umum atau di depan muridnya ngomong kayak gitu. Buat saya itu janggal sekali. Ya, menurut saya sendiri apa ya, doktrin rasis. Kalau rasis itu bonek, kayak Surabaya itu bonek, mania, Aremania, rasis tidak apa-apa. Karena fanatisnya itu ke klub masing-masing, bukan tentang ajaran agama, apalagi tentang habaib, cucu Nabi. Sesat, buat saya sesat. Udah. Kalau para santri atau muhibin yang lain sudah kena doktrin seperti ini, maka mereka sangat apa ya, kalau kena doktrin itu kena cuci otak, pastinya taat sama keyakinannya kan, ya sama Bahar, bukan nama ajaran yang umum aja. Oke, untuk kelanjutan ceramahnya ini Habib Muhammad yang ada di Tanggul, kita dengarkan baik-baik, jangan di skip ya, biar nggak salah paham. Kalau yang ini, yang alim tadi tapi bukan cucu Nabi, kalau dia gila, kemuliaannya hilang. Karena kemuliaannya bukan zatiyah, bukan dari zatnya, tapi itu pernyataan atau pendapat pribadi. Itu statementnya apa? Habib Muhammad Tanggul ini sudah menetapkan statement zatiyah atau sebangsa zat, atau lebih jelasnya yang berunsur fisik atau materi. Dalam kutip adalah mengklaim dalam diri Habib, saya ini ada darah keturunan Rasulullah, ada unsur gen terhadap tindak laku perbuatan Nabi yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung masuk. Kenapa dalam kurung? Ya bisa dikutip, kamu garis bawah ini masuk. Ya, ini sangat dikhawatirkan. Apakah para habaib di Indonesia ini benar-benar keturunan Rasulullah? Apakah para habaib ini juga masuk? Seluruh perbuatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung Anda yang menyikapi. Tapi buat saya sendiri, untuk habaib yang kayak gitu nonsen. Doktrin yang seperti itu harusnya kita buang jauh-jauh lah. Kita hilangkan di ceramah-ceramah atau di pengajian-pengajian para habaib itu. Apalagi di Indonesia, suku budaya, adat istiadat itu banyak sekali. Nggak harus doktrinnya ini harus seperti itu, ya nggak manton kalau di sini. Oke, seterusnya nanti monggo silakan komen aja di komentar, mau dilanjutkan yang video apa, request juga bisa nanti.
Yang ngomong Syekh Abil Hasan As-Sindi. Semua coba ikuti saya. Siapa yang ngomong? Syekh itu Syekh Abil Hasan, Syekh Abil Hasan As-Sindi. Beliau ditanya, man afdol, siapa yang lebih utama? Dan itu saya lagi buka kitab, bukan lagi ceramah. Saya lagi ngajar santri, biar santri ini tahu Thariqah Ba'alawi, biar kalian tahu Bahar bin Smith juga Thariqah Ba'alawi. Mohon maaf, bener, kalau memang bener itu perkataan Syekh Abil Hasan As-Sindi. Iya, tapi kan di forum jamaahnya enggak apa-apa, enggak usah diviralin seperti itu. Memang untuk klaimnya dia sendiri ya sudah, buat dia sendiri aja, nggak perlu dikeluarkan seperti itu. Udahlah, pokoknya menurut saya itu ganjil sekali. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Udah, para habaib yang sudah membaca kitab tersebut merasa dirinya orang yang mulia walaupun nggak bisa ngaji. Janggal, udah, kita nggak ngomong banyak-banyak. Lanjut kita apa namanya, daripada melihat kebodohan mereka, kita lanjut lagi videonya. Kenapa? Wong Sayyidina Ali itu Ali Madinatul apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliun babuha. Aku ini tempatnya ilmu, kotanya ilmu kata Nabi, pintunya Sayyidina Ali. Lah kok ada keturunannya yang nggak pinter, malah malu. Tapi kalau thariqahnya mereka nggak ada yang ikuti seperti ini, nggak ada. Jenengan cari sudah siapa saja yang habaib yang memang dia berilmu, sanadnya jelas, akhlaknya baik, nggak mungkin ngomong-ngomong omongan seperti ini. Nggak ada, nggak pernah nemu jenengan ada orang ngomong yang saya ini lebih afdol. Kalau ngomong delon belajar nang sopo wong iki. Kena nggak belajarnya, bener nggak belajarnya, bagus nggak ilmunya, bagaimana akhlaknya, coba tes baca kitab. Udah ya, jadi apa, Habib Muhammad Tanggul ini pun habaib, tapi dia menyindir habaib juga, karena nggak ada perbandingan ini afdol atau gini nggak ada, udah konyol namanya. Ini udah perangnya habaib sama habaib. Karena apa? Yang Islam Nusantara seperti NU ini kemarin kan problematik pukul kayak ini, akhirnya terkuak ini. Tapi kalau Anda sadar doktrin yang seperti itu, tidaklah percaya, sangat rasis. Jadi pesan siapa? Habib Muhammad Tanggul ini tadi, intinya kalau Habib bodoh itu lebih mulia daripada 70 orang alim. Udah nggak betul, kan lucu gitu. Terus para habaib tadi yang mengklaim dirinya cucu Nabi disamakan dengan ahli bait, itu nanti komen aja di komentar. Oke. Jadi gini, memang para habaib ini mengaku cucunya Nabi dan mewarisi akhlak Nabi. Ahlul bait Nabi pasti sangat kasih sayangnya, sangat sekali. Kalau memang benar-benar keturunan, udahlah, kita nggak bisa membayangkan Rasulullah itu seperti apa. Pasti orangnya merunduk, anda pasor kalau orang Jawa itu. Nah kalau seperti ini, apa? Buat saya bukan lah. Kalau memang benar-benar berani, pasti udah tes DNA. Dan nanti hasilnya keluar, kita nggak bisa meragukan lagi kalau memang hasilnya nanti itu keturunan Kanjeng Nabi atau bukan, atau hanya golongan mereka aja, klaim-klaim mereka darahnya itu.
ternyata bukan darahnya Rasul gitu. Simpel sih sebetulnya. Jadi kayak gini, untuk sedulur-sedulur datang ke para baik, Beb, minta tolong Beb, ini orang tua saya sakit atau gimana, langsung minta aja, minta dana, udah nggak pakai solu-solu. Kalau orang Jawa bilang solu-solu, langsung minta, dikasih apa enggak. Baik tadi yang mengklaim dirinya cucu Nabi disamakan dengan ahli bait. Coba sekarang Anda ke rumahnya para baik, simple. Saya ini susah, Beb, orang tua saya kayak gini, saya dari golongan orang ini butuh biaya seperti ini. Kalau itu keturunannya Rasulullah, udah habis berapa? Pasti dikasih Anda. Pasti dermawannya nggak jauh beda kalau memang cucunya Rasulullah. Udah gitu aja ya. Untuk teman-teman silakan komentar apa yang mau nanti saya upload lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.